Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsus salisa asyara an Abi Sa'idin Al-Khudri. Al-hadisu utawi hadis as-salisa asyara kang kaping 13 iku an Abi Sa'idin Al-Khudri, dan riwayataken saking Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Dakhala manjing sapa Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam musallahu ing musallane Gusti Nabi. Fara'a nuli ningali sapa Nabi unasan ing pira-pira menungso yuksiruna halih padha ngekehaken sapa unasan al-kalamah ing omongan. Faqalah nuli dawuh sapa Nabi, ama iling-ilingo sapa sira, innakum sak temene sira kabeh iku lau aksartum lamun ngekehaken sapa sira kabeh zikra hadimil ladzati ing nutur atau iling perkara kang bisa ngrusak pira-pira kelezatan dunya atau keenaan dunya. Zikra hadimil ladzati ing iling perkara kang ngrusak pira-pira keenaan dunya. La syagalakum moko yakti nyibuaken apa zikru hadimil ladzat ing sira kabeh. La syagalakum moko yakti nyibuaken apa zikru hadimil ladzat ing sira kabeh amma saking barang aro kang ningali sapa ingsun ing ma. Fa aksiru moko ngekehno sapa sira kabeh zikra hadimil ladzati ing iling perkara kang ngrusak pira-pira kelezatan, yakni ngarepaken sapa Nabi al-mauta ing kematian. Fa innahu moko satemene kelakuan iku lam yati ora bakal teko alal kuburi ngatasi kuburan pira-pira kubur apa yaumun dino illa wa tatakallamu angin halih guneman apa al-kubur bisiti kalimatin kelawan 6 pira-pira kalimat. Fatakuluh moko ngucap apa al-kubur anak utawi ingsun iku baitul gurbati panggonan ngumbara, iku baitul gurbati panggonan ngumbara wa ana utawi ingsun iku baitul wahdati panggonan ijen, wa ana utawi ingsun iku baitul wasyati panggonan gersah, wa ana utawi ingsun iku baitul zulmati panggonan peteng, wa ana utawi ingsun iku baitul turabi panggonane lebu atau omah lebu, wa ana utawi ingsun iku baitul dudi omai set atau ular cilik gitu. Ular itu ulat. Faiza dufina moko ing dalem nalikane den pendem sapa al-abdu kaula al-mu'minu kang mukmin. Kala moko ngucap lahu maring abdul mukmin apa al-qabru kuburan, marhaban tatemu kajembaran, wa ahlan lan tetemu kelawan ahli, wa sahlan lan tetemu kegampangan.
ama iling-ilingo sapa sira innaka sak temene sira iku kuntah ana sapa sira iku la ahabba man yakti luweh demenakene wong iku la ahabba man yakti luweh demenakene wong yamsi kang lumaku sapa man ala dhahri ngatasi geger ingsun ala dhahri ngatasi geger ingsun ilayah maring ingsun faida aulaituka moko ing dalem nalikane wis nguasani sapa ingsun ing sira al yauma ing dalem iki dina wasir talan dadi sapa sira iku ilayah nuju maring ingsun fasataro moko bakal ningali sapa sira sun'i ing penggawe ingsun sun'i ing penggawe ingsun bikah kelawan sira fayusa'u moko nuli den jembaraken lahu krono are abdul mukmin itu al abdul mukmin opo al qabru kuburan madda basarihi kelawan sakdawane peningale al abdul mukmin kelawan sakdawane peningale al abdul mukmin wa yuftahu lan den buka lahu krono arai abdul mukmin apa babul jannati lawangi swarga wa idza dufina lan ing dalem nalikane den kubur sapa al abdu kaulo al kafir kang kafir kala moko ngucap lahu maring al abdu sop apa al kubur kuburan la marhaban ora tetemu kajembaran wala ahlan dan ora tetemu kelawan ahli wala sahlan dan ora tetemu kelawan kegampangan ama iling-ilingo sapa sira innaka sak temene sira iku kuntah ana sapa sira iku la abghadaman yakti luweh benduakene wong iku la abghadaman yakti luweh benduakene wong yamsi kang lumaku sapa man ala dhahri ing atase geger ingsun ilayya maring ingsun faida aulaituka moko ing dalem nalikane nguasani sapa ingsun al yauma ing dalem iki dina wasir talan dadi sapa sira iku ilayya maring ingsun fasataro moko bakal ningali sapa sira sun'i ing penggawe ingsun bikah kelawan sira fayal taimu itu hamzahi selestarin ta fayal taimu moko nuli njepit opo al qabru kuburan alaihi ngatasi al abdul kafir hatta takhtalifa sehingga pisah-pisah opo adla'uhu iko wakase al abdul kafir opo adla'uhu iko wakase al abdul kafir kolah dawu sopo Abu Sa'idin al-Khudri fa asyara nuli isyara sopo an-nabi Gusti Nabi alaihi salatu wassalamu bi asabihi kelawan biro-biro trijine Nabi fa adkhala nuli nglebuaken sopo Nabi ba'daha ing sebagiane asabihi fi ba'din ing dalam sebagian kang weneh summa qala nuli dawu sapa nabi fayuqayyidu nuli nekaaken sapa Allahu Allah atau dalam sebagian makna fayuqayyidu moko nuli nyawisaken sapa Allahu Gusti Allah sab'ina ing 70 apane tinninan ulo gedene law anna wahidan lamun sak temene wong suwiji minha kang saking sab'ina ini law anna wahidan bukan wong law anna wahidan lamun sak temene siji minha kang saking sab'ina iku nafakho nyembur apa wahid iku nafakho nyembur apa wahid fil ardi ing dalam bumi ma ambatat maka ora bakal nyukulaken apa al ardo syai'an ing suwiji-wiji
ma baqiyat ing dalam selagine isih tetep apa ad-dunya alam dunya fayan hasuhu moko nuli nyokoti apa tininan itu fayan hasuhu moko nuli nyokoti apa tininan atau balikkan ke wahidan sami ing al abdul kafir wa yahdisuhu lan ngeremuaken apa wahidan ing al abdul kafir hatta yuqda sehingga den tekaken sapa bihi al abdul kafir ilal hisabi maring hisab. Qala dawu sapa Rasulullah sallallahu taala alaihi wasallam innamal qabru angin pestine utawi kuburan iku raudhatun taman siji min riyadil jannati kang saking pira-pira pertamanan swarga au hufratun utawa luwangan siji min hufarin nironi kang saking pira-pira luwangane pira-pira neraka kang saking pira-pira luwangane pira-pira neraka. Jadi hadis yang ke-13 ini diriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri bahwa satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki satu musholla tempat sholatnya beliau, dan beliau melihat banyak manusia yang berbicara. Banyak reng-oreng para sahabat saat itu ngomong ngalor ngidul gitu ya pada bina-bina kantoh. Sebelum acara dimulai itu kan biasanya kan ngobrol. Sebelum ngaji dimulai kan omong-omongan semua. Itu langsung Gusti Kanjeng Nabi adabu ama innakum law aksartum dzikra hadimil laddat la syagolakum amma aro. Andaikan kalian itu banyak mengingat sesuatu yang bisa merusak kelezatan dan kenikmatan hidup di dunia, maka kalian tidak akan sibuk dengan banyak berbicara, pasti sibuk dengan berpikir dan mengingat itu semua. Apa perusak kenikmatan dunia ini? Yaitu adalah kematian. Orang nikah melengak kematian, mak tuh kudu ngomong ngakan nikah sengkah. Ngakan nikah sengkah, coba ada mentak partai sampean bedenakan anak sakit periksa ke dokter, dan dokter evonis kamu masa hidupmu tinggal 5 hari lagi. Lemeliaki bakso paling nyaman, tak kira nyaman rasanya. Meliaki di situ sate paling nyaman, tak kira nyaman. Kenapa? Karena perasaannya sudah beda. Dia itu saking takutnya menghadapi alam barzah sampai hissunnya, seluruh perasaan yang ada pada dirinya itu mati total. Begitu juga kita berbicara di dunia, jagungan nikmat, ngopi nikmat, rokokan nikmat, ngerasani nikmat, itu karena kita lupa akan kematian. Cobalah sekali-kali kita ingat bagaimana salah satu cara engak kepateh ya bebanyak ziarah ke kuburan. Entar ke kuburan sampean men Pleman dari pondok boleh. Pleman cek krogun salaman bandeng sepoto, tapi Pleman langsung kentaren leluhur sela ampun sobong ngomor. Pulang dari pondok langsung ziarah kepada mereka, karena di balik layar mereka juga ikut menyaksikan kita berjuang di pondok. Mbah-mbah kita itu loh yang sekarang diperlihatkan oleh Allah perjuangan kita di hadapan mereka. Adalah kompoi kaki ngaji bodoh, adalah kompoi kaki meler tambung jarai bodoh, itu semuanya kelihatan. Dan nanti ketika pulang ya cek kelupain juga. Di samping kita ingat kepada keluarga, kedua kita ini akan mengambil hikmah besar dari ziarah, yaitu selalu ingat kematian. Kula nyoba tanya kena-kena. Misalkan ki telasan mungkin korang senapa are, keto belas are, belum belas harian lagi.
sekitar 12 hari. Misalkan peto 12 hari aki kita meninggal dunia, buat perak sampean pulangan. Peto 12 hari aki berarti 1 hari sebelum hari raya, atau le nyapuk lah ke hari raya lah 18 hari lagi. Mari bejengan takdir sobu ngomor. Mari pelemanan ntar kamu lihat cek lemeleh kelampi anyar. Buat perak sampean. Tak kira perak yakin makai status sekarang gena sabuk HP. Dia remah gena kema Quran kena. Kok wis tak pangimbang aku dah. Men bisa kau tak mau ada di pondok lah. Apa jeng melulu gena awirit melulu. Itu karena kita ingat. Dan selama ini Masya Allah kita ini ngawur jadi orang ya karena itu jauh dari mengingat kematian. Dan di sini Nabi ini keadabu fa innahu lam ya'ti 'alal kubur yaumun illa wa tatakallamu bi sitti kalimat. Setiap hari yang dilalui oleh kuburan itu tidak pernah menyisakan sedikit pun waktu yang mana di sana kuburan selalu berbicara dengan 6 kalimat. Ini sampean ingat apa kata-kata kuburan. Yang pertama, kuburan itu mengatakan ana baitul gurbah, saya ini adalah tempat yang asing bagi manusia. Orang nikah makin tinggi sekali, makin presiden sekali senegu Indonesia melemateh depak ke dalam tanah ini ke asing tempat itu karena tak ada selama ini orang sepraktek untuk meninggal itu tidak ada. Kalau mati suri ya memang ada. Orang sebetul-betul merasakan pengalaman dalam alam kubur itu tidak ada. Yang praktek nguji apakah betul kematian itu ada. Dan sehingga ketika betul-betul masuk kita nanti ke alam kubur, kita pasti merasakan ya Allah tak pernahnya luar biasa. Menepon duki banyak kanjana sampean. Bayangkan mana di dalam kubur tak pernah ngolo ke siapa. Katakanlah sampean kuat orang pas bongkar dari dalam kalih tibi kubur nah minta tolong beda orang itu yang murah di situ minta tolong tak kira tolongin. Tolong Pak, gena burung ngijeng orangnya. Tak punya teman, tak punya sahabat. Kita hidup sendiri, menyesal sendiri, ya gelisah-gelisah sendiri di sana. Kemudian yang kedua, quotes statusnya kuburan setiap hari yang selalu dilontarkan oleh kuburan yaitu ana baitul wahdah, saya ini tempat kesendirian. Saya ini tempat kesendirian, tidak ada satupun orang yang berdua dalam perut saya. Artinya berdua hidup dengan nasibnya di dalam perut saya. Walaupun toh secara dohir nggak korban tsunami itu kubur dalam satu lubang dan berjumlah kadang 50 orang atau lebih. Walaupun demikian dohir, tapi kehidupannya di dalam kubur itu masing-masing. Maka sampean itu tetanggaan kuburan ini tak jagongan dengan jompo itu ki aturan nase buat malam Jumat ya tak ada karena curhat-curhatan lek-selek dalam kuburan tak ada, itu semua hidup sendiri-sendiri. Bitibian. Jadi membedenak anak misalkan cuek ke ganjana ngampul misalkan jangan ganggu aku pengen sendirian. Ojo nang dina ke mentro bitibian. Omong begitu. Nang di mana kuburan bae lah, menang kuburan panjang bitibian. Mengki nang alam dunya di situ tidak mungkin sendirian. Pakun berengin dua malaikat. Maka jangan gombal sampai anda tidak kena. Aku sekarang lagi pengen sendirian, tidak mau dengan siapa-siapa. Macam-macam ki odi kake. Beda malaikat di situ. Kemudian yang ketiga, ana baitul wahsah. Saya ini tempat kegelisahan. Tada sitong orang setak gelisah masuk ke kubur ya kan. Semua orang pasti menyesal ketika masuk ke dalam kubur.
entah orang baik entah orang jahat. Orang baik menyesalnya, kenapa kok dulu saya tidak lebih cakang lagi, lebih rajin lagi, lebih takwa lagi. Man orang sejahat kan jelas, apa kok mak jahat kan begitu. Ya ini tempat kuburan gitu ya. Wa ana baitul zulmah, dan saya adalah tempat kegelapan. Tidak ada satupun kuburan yang terang benderang. Man sampean di situ entar ke kuburan, luar banyak merah, banyak orang seziarah, kemudian banyak pengunjungnya misalkan, kecuali waliullah ya, makam waliullah, kecuali waliullah dan orang-orang pilihan. Walaupun di atas kuburan banyak yang merah, dalam bakul betang. Walaupun dalam sekali beri intemar, pilip sekali lah, 5 atau 50 lah, sampai masak mayat dari panasan, itu tetap tidak bisa membuat alam kubur itu terang. Teran kuburan itu terak secara maknawi, bukan secara hakiki. Ini dulu ada kisah katanya itu benar atau tidak. Beda orang yang siap kada sebelum mati. Pai senam meleh, kubur naik bangun tibe keramik. Jadi mak orang ni apa? Kubur naik bangun, pai senah di situ, bangun yecet pemapan, keneng naik atas sudah. Mereka kira mungkin persiapan membangun kuburan itu kayak gitu, ya tidak. Sekocak mempersiapkan kematian, ben abangun kuburan itu bangun kelaban amalis solihah, amal-amal sebagus, beni kelaban ya ini wes alat-alat duniawi seperti lampu, keramik dan seterusnya. Itu tidak ngefek gitu ki. Wong Gusti Kanjeng Nabi orang yang paling mulia, kuburnya tak keramik kan. Kuburnya lah bukan di atasnya, di dalam kuburnya. Saya lah belilah nggak gustur sekali ndak. Ki Hamid Pasuruan ya ndak. Artinya bukan itu letak ketidaknyamanan kuburan, tapi tak nyaman tergantung perbuatan kita selama hidup. Wa ana baitud dud, dan yang terakhir saya itu adalah tempatnya ulat. Kenang na ola, melambak kaki ngakan ola, melemateh lebih leh ekakan ola. Sahabat lah makin lengang kui hembody sama dia, ngaku skincare misalkan, atau obat anti rayap, obat anti ulat misalkan, bahan pengawet sekalipun tetap. Make bi bulla buna ancor di situ man takdiraki epreo ola. Mangkan tak sedikit kita menyaksikan berapa banyak reng mate ekobur hanya beberapa saat sudah hancur remuk. Bahkan yang terjadi, dan ini fakta di luar negeri dulu, beduna kana ngode kana mate bu mabuan mate, karena bu mabuan mate langsung ekobur dalam kondisi yaitu wes dalam kondisi teler itu, ya mabuk tapi mate, paham ya? Mabuk pas mate langsung bendem. Akhirnya keluarganya kurang puas akan kematian itu, ingin diotopsi, mau dibongkar kuburannya. Paling 2 jam ngara, mentak 1 jam dia dikubur. Setelah dikali, ada perubahan signifikan pada dirinya. Oh bun nak ngode ini langsung ngoben. Ketika mayat itu dibongkar, senyaman muanika perot kana. Dima bedereng mate, sabuk pendengen langsung perot dah, mentaking kena ekrokmen malaikat. Senyaman lesan beri nangi keneng dah beri pengkir, merepat ini beder badan saya beri jeror kena prokes semua kena. Membiru badan saya epokropok. Senyaman lesan itu keluar nana, keluar darah, pokok hancur senyaman mayit itu. Dari sana bisa kita ambil pelajaran. Ternyata anak-anak muda mencoba kelakuan masuk ke kuburan, dia jadi kembang sarah untuk hancur. Gampang untuk hancur. Berarti saya memperkokoh awetnya atau mengawetkan mayit itu bukan bahan pengawet,
tapi bagus amal. Dan saya pernah menyaksikan satu, dan ini mata saya sendiri yang memandang, pancen betul beda mayit ni kabuto ni beda, yang saya saksikan langsung ketika pemakaman mbah saya, Bu Nisa itu ngaleh kuburan tepak ke sokon mayit, Bu siapa? Ya itulah pokok Bu bini itu kena kaleh loh mak beda labu na buto ya karo gedek perintana labu na buto gedek perintana senyaman soko itu ya pakun ya soko dari rumah soko ndeng wadi tedung gitu. Ini kan aneh sarak rambing men sabe dalam tanah maka kita ada orang langsung hancur baju itu tidak. Ternyata ada sedikit mungkin amalan yang Allah terima dan Allah ridho. Dan banyak di situ kuburan ekale tepak kuburan kare tolang melolo. Bahkan di situ tolang nyan-minyanan melolo itu. Karena tolang mayit seawet sampai yaumil qiyamah itu nyan-minyanan dia. Mentolang cetak bakal hancur. Tolang kabi ini kah bakal hancur kalau nyan-minyanan. Oning nyan-minyanan makan lu sampai nyan-minyanan kaki lebih lah menongke boleh odi boleh pemapan ya mantir nasib bagi mapan nyan-minyanan dia kadang banyak orang tanda ke nyan-minyanan engkau matungan buri ya ji saudi lebih tumbuh dari itu dari tongkeng itu ada kena Masya Allah. Dan bahkan banyak sarang pokok ni sesuai kelaban takdir Gusti Allah di kuburan itu ada sambutan yang berbeda dari kuburan. Pertama ketika orang nikah mukmin mati maka kubur itu menyambut marhaban ahlan wa sahlan, selamat datang, kamu pasti akan mendapatkan kebahagiaan nantinya. Itu intinya ingatlah sesungguhnya kamu orang yang paling aku senangi untuk menunggangi punggungku, orang yang paling aku senangi untuk memasuki tubuhku. Nikah debun kuburan kena men orang nikah semati mapan. Setelah itu kuburan itu diperluas sejauh mata memandang. Ngapa? Luas ya berarti sampai gentaden merepat di kajeling. Men sampean ajeling ke Tasik Laut, pokok Padang ke Tasik Laut itu kan lebar kan. Sejauh mata memandang itu kayak apa? Men gula ajeling ke tembok ini terbatas dengan tembok. Pokok sejauh mata memandang. Kayak sampean ajeling langit benar biru itu kan batasan mata. Batas pandangan. Sebetulnya tidak biru itu. Itu biasan dari sinar matahari. Padangnya biru, man aslinya terus lagi tak kira mentor biru aja. Nah ini akan luas seluas-luasnya bagi orang mukmin ketika masuk di alam kubur. Dan nanti akan dibukakan pintu surga di sana sehingga kuburan menjadi salah satu taman di antara taman-taman surga. Dapat kuburan pun nyaman pun. Dan bagi orang kafir ketika masuk ke kuburan maka sambutannya beda, la marhaban wala ahlan wala wasahlan wala sahlan gitu tidak ada kemenangan, kenyamanan dan keahlian bagi dirimu, wis bekal celaka sampean marina. Ingatlah bahwa dirimu itu adalah orang yang paling buruk, yang paling aku benci menaiki punggungku. Seketika saat itu kuburan langsung menyempit, kuburan langsung nyopek, langsung ngepek orang nikah. Bayangkan, dan semua tulang-tulangnya akan dihancurkan oleh kuburan ini. Dan tidak sampai di sana. Saat itu juga Allah di situ mengutus 70 tinin. Tinin ini ular besar mendalam komus seperti ular naga. Naga, uning naga sebenarnya.
Ada dalam sebagian makna ya ulo gede, berarti ya ular raja semacam piton itu bertugas untuk melenyapkan orang yang berada dalam kuburan, artinya menyiksa. Bahkan bagaimana dahsyat siksaan ular ini, satu saja ular tadi ketika nyembur ke bumi, maka selama bumi ini tidak hancur, tidak akan ada tumbuhan yang tumbuh di sana. Paham nih? Mentana jelas tarik sempur ular kuburan ya, maka tanah itu tidak akan pernah dihidupi tanaman. Duri bahaya sampai mematih tanah, bensuburnya tanah. Mentepak ka orang boleh. Ya jarang mati karena mana sempurna tambah mati. Itu ki. Itu satu. Ini 70 ular. Bayangkan. Petong polo ular siapa kang kui orang kafir. Ini sangat beruntung kita selaku orang mukmin. Moga semuanya tetap menjaga keimanan sampai dipundut sareng Allah dari dunia ini. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.